Filipi pasal 4 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata di sana, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Puji Tuhan saudara, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita ya. Jadi dikatakan akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang patut dipuji, ya pikirkanlah semuanya itu. Firman ini berkata ya semua yang benar. Setiap hari iblis itu menyerang kita lewat pikiran kita. Jadi pikiran kita ini adalah tempat peperangan. Pikiran kita ini adalah pusat dari kehidupan. Kenapa saudara? Karena apa yang terus kita pikirkan itu akan mengendalikan hidup kita. Ya percuma kita memasuki ya hari-hari yang dengan pengharapan bahwa hari itu kita berharap, percuma setiap hari kita bangun berharap Tuhan hari ini akan menjadi hari yang baik. Tapi kalau yang kita pikirkan yang tidak baik, maka ya percuma semua harapan dan doa-doa kita untuk melihat kebaikan. Di sini dikatakan yang pertama kita harus memasukkan dalam pikiran kita semua yang benar. Kenapa saudara? Karena dalam hidup ini banyak sekali hal yang tidak benar. Ya, dan semua yang negatif itu seringkali cenderung itu yang kita pikirkan. Contoh saudara ya, kita ini sudah berbuat kebaikan, tetapi ada orang memfitnah kita. Itu namanya sesuatu yang tidak benar. Lalu ada orang yang menyampaikan kepada kita, ya saya pernah saudara ditelepon seseorang, Bu Debi, saya dengar tentang ibu, ya saya tanya dengar dari siapa? Saya punya teman saya itu punya teman lagi. Oh gini, dia dengar, dia cerita tentang ibu, jadi teman saya ini cerita ke saya, dia dengar teman saya ada punya temannya itu cerita ke teman saya. Bingung ya saudara, bahkan mumet. Ya, dia cerita tentang apa? Dia cerita yang negatif tentang ibu, begini. Ya, dan itu kita tahu cerita yang tidak benar saudara. Ya, tapi kalau kita biarkan iblis ya, setiap hari itu ada saja orang, ada saja keadaan yang dapat memanah sesuatu yang buruk di pikiran kita. Ketika dia cerita begini saya dengar saudara. Lalu apa yang saya dengar itu mulai mempengaruhi emosi saya, masuk dalam pikiran saya, lalu turun ke hati saya. Ya, lalu saya mulai berpikir, kok bisa ya orang itu cerita saya tentang gini. Nah, ini kan sesuatu yang tidak benar dan kita tahu itu tidak benar. Ya. Lalu kalau kita izinkan masuk ke pikiran kita, itu kan kita yang rugi dan kita yang bodoh. Ya, karena iblis bisa pakai semua orang untuk menyerang hidup kita. Ya, lalu saya bersyukur saya punya teman yang terbaik itu suami saya. Tidak ada sahabat yang terbaik bagi kita selain orang terdekat kita. Jadi saya cerita ke suami saya, tadi tuh si ibu ini telepon, dia bilang dia dengar dari temennya punya temen lagi. Lalu suami saya langsung ngomong gini, kalau ada orang cerita begitu, saya punya teman saya punya temen, temennya punya temen, terus itu udah yang nggak benar, nggak usah didengar ya. Itu cuma orang-orang sirik yang mau menjatuhkan dan mau menyerang hidupmu. Ngapain kamu masukin ke dalam pikiran sesuatu yang tidak benar? Lalu saya pikir, oh iya juga ya. Makanya ayat ini berkata, pikirkan semua yang benar. Ya, pikirkan semua yang benar, semua yang mulia. Karena di dalam dunia ini banyak yang tidak mulia. Pikirkan semua yang adil, karena di dunia ini banyak yang tidak adil. Kita sudah berbuat baik, bisa saja difitnah, nama kita dijatuhkan. Lalu tanpa berpikir panjang, orang yang mendengar cerita jelek tentang kita, dia telan mentah-mentah. Ya, dan itu semua berkembang. Ya, hidup ini seperti itu, banyak ketidakadilan. Makanya Alkitab berkata, pikirkan semua yang adil, pikirkan semua yang suci, karena di dunia ini banyak yang tidak suci. Ya, pikirkan semua yang manis, karena di dunia ini banyak yang pahit saudara. Jangan izinkan kepahitan itu masuk di hidup kita, tapi terus lepaskan pengampunan, lepaskan sesuatu yang baik. Lalu semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita saudara, ya pikirkan semua yang baik.
Sebab apa saudara? Apa yang kita masukkan ke dalam pikiran kita itu sangat menentukan apa yang akan muncul dalam perkataan dan tindakan kita. Ya, kalau kita ini mengizinkan kepahitan masuk di hati, maka yang kita akan ucapkan adalah kata-kata yang pahit. Kita juga cenderung menyakiti hati orang. Ya, tetapi kalau kita memikirkan yang manis, maka yang manis yang keluar dari hidup kita. Karena itu Paulus menyuruh ya kepada jemaat, memperingatkan kepada jemaat termasuk kepada kita hari ini, bagaimana kita memprogram pikiran kita ya dengan pikiran yang benar, pikiran yang mulia. Siapa yang bisa mengontrol pikiran kita? Bukan orang lain, hanya kita sendiri. Setiap hari akan banyak sampah yang datang, tapi kita yang bisa menentukan mana yang boleh masuk dalam pikiran kita, mana yang tidak. Itu kuasanya ada pada kita. Makanya setiap hari kita perlu mendengar firman. Mungkin saudara di kantor, saudara akan ketemu dengan teman-teman yang mungkin memfitnah, bergosip, atau berkata-kata yang tidak baik. Engkau punya kuasa untuk menentukan apa yang masuk ke pikiranmu dan apa yang nggak boleh. Kita yang bisa memprogram, buang semua yang tidak baik dari pikiran kita, saudara. Ya, karena firman Tuhan berkata kita hanya boleh memikirkan yang baik, yang mulia, yang sedap didengar. Yang gak sedap didengar gak usah didengar. Ya, ada orang-orang sampah saudara yang akan membawa berita-berita buruk. Ya, ada satu orang tuh selalu saudara kalau WA saya itu yang buruk. Ya, jadi saya harus memprotek. Seringkali gak saya baca, seringkali gak saya angkat teleponnya. Kenapa saudara? Karena kita harus membatasi diri bergaul dengan orang-orang yang buruk, yang membawa hal-hal yang tidak benar, yang tidak enak didengar. Tuhan berkata ya pikirkan yang enak didengar saja. Lalu dikatakan ya pikirkan semua yang mulia, yang adil ya. Seringkali saudara ya kita ini mempunyai banyak masalah dengan pikiran. Ya bahkan alam bawah sadar kita ya. Seringkali kalau kita hanya memikirkan yang buruk, yang negatif, yang tidak enak ya. Orang yang cenderung berpikirnya negatif, itu pasti semua ini dia masukkan yang tidak enak didengar, yang tidak mulia, yang tidak baik, yang tidak patut dipuji, yang tidak adil. Maka kalau semua itu dalam pikiran kita, saya yakin ya pikiran kita menjadi sampah, maka hidup kita menjadi sampah juga. Jiwa kita penuh dengan sampah sehingga hidup kita ini jadi sampah. Di mana-mana kita bermasalah. Dengan orang ini kita bertengkar, dengan suami kita bertengkar, dengan anak kita bertengkar, dengan siapapun kita akan bertengkar. Kenapa? Karena dalam diri kita tuh banyak sampah. Mari kita belajar program pikiran kita, masukin hanya hal-hal yang baik saja. Ya, segalanya bacalah firman Tuhan dan berdoalah, minta Allah untuk menolong kita saudara, untuk memikirkan segala yang baik. Ya, karena apa yang kau pikirkan itu yang kau percayai, apa yang kau percayai itu yang kau imani, dan apa yang kau imani itu yang akan terjadi menimpa hidupmu. Kalau kita pikirkan yang baik, yang manis, pikirkan firman Tuhan. Makanya kenapa saudara harus banyak mendengar firman pagi hari. Saya bersyukur ya banyak kok yang WA ke saya, Bu, setiap pagi saya ke kantor saya dengar khotbah Ibu di mobil, di kantor pun saya dengar khotbah Ibu. Sekarang hidup saya berubah, Bu, saya semakin positif. Dulu saya tuh menjadi orang yang negatif, apa dikit tersinggung, apa dikit marah, apa dikit gini. Jadi karena saya mendengar yang negatif. Tapi sekarang di rumah saya dengar firman, di mobil saya dengar mesbah syukur, di kantor saya dengerin khotbah Ibu. Sekarang saya jadi orang yang lebih positif. Iya saudara, ya mari kita membangun kehidupan kita, karena tidak ada orang lain yang bisa membangunnya selain kita sendiri, tentunya berdasarkan firman Tuhan. Ya, dan dikatakan, dan apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, apa yang telah kamu lihat, kata Rasul Paulus, daripadaku, ya lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Bagaimana Tuhan bisa menyertai dan melimpahi berkat dalam hidup kita? Saudara, jangan hanya menjadi pendengar firman saja. Banyak orang-orang hanya menjadi pendengar firman tetapi dia nggak melakukan firman itu. Makanya firman Tuhan berkata, karena itu apa yang telah kamu dengar, yang telah kamu pelajari, yang telah kamu terima. Ya, kita tiap hari belajar firman, tapi kalau tidak dilakukan maka nol besar. Tuhan juga nggak bisa menyertai, Tuhan nggak bisa memberkati kita. Tapi kalau kita melakukan, Rasul Paulus katakan, apa yang telah kamu pelajari, apa yang hari ini saudara dengar dari firman Tuhan ini, apa yang telah saudara terima, lakukanlah itu. Maka akibatnya apa? Allah yang adalah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Orang-orang yang rajin mendengar firman, melakukan firman, hidup mereka penuh damai sejahtera, tidak membawa roh perpecahan, tidak membawa roh yang ya menyebabkan orang lain itu gusar, menyebabkan orang lain ya di mana-mana ada perpecahan. Kenapa? Karena dalam dirinya ada damai sejahtera.